Wanita pelampiasan. Bab ke-32. Tuan, kita kemana? Pelabuhan LB. Jawab Ansel. Apa Anda yakin Tuan hari ini barangnya akan datang? Aku yakin, aku sudah memastikan di sana sudah ada Jimmy. Baik Tuan. Sekitar 3 jam mereka telah sampai di pelabuhan LB. Ansel langsung turun. Anak buah Ansel sudah banyak yang berjaga di sana. Mereka semua memberi hormat pada tuannya. Tuan, sapa Jimmy. Bagaimana? Sudah kau cek? Saya menunggu Anda, Tuan. Jawab Jimmy. Ansel mendekat, segera membuka peti-petinya. Dari kejauhan ada 2 pasang mata yang sedang mengawasi kegiatan Ansel. Mom, kita lihat itu. Sepertinya sedang ada transaksi. Tunjuk Ramos pada Tania. Kita pulang yuk, Ram. Mommy takut terlibat. Tidak usah takut, Mom. Coba kita lihat secara sesama. Itu yang ada dalam peti itu, tanya Tania ragu. Itu emas dan mutiara, Mom. Mereka ternyata mafia kelas kakap, jelas Ramos. Ram, ayo kita pulang saja. Mommy takut beneran. Tidak akan terjadi sesuatu, Mom. Ramos menggendong tangan Tania, sedangkan Tania merasa sedikit takut akan terjadi sesuatu. Jim, amankan barang-barang ini dan pastikan tidak ada yang melihat, ucap Ansel pada Jimmy. Ansel sudah banyak mengumpulkan harta emas dan permata ke dalam gudangnya. Ansel memang mafia kelas kakap. Hasil dari rampasan dan penyelundupan selalu disimpan rapi di gudang markasnya. Tuan, Anda hebat sekali, pekerjaan Anda sungguh sangat rapi, ucap Jimmy. Terdengar tepukan yang seperti mengejek atas keberhasilannya. Wah, lihat Mommy, ternyata anak kesayangan Mommy seorang mafia kelas kakap, tunjuk Ramos. Mommy, pekik Ansel. Tania menatap nanar pada putra yang selalu dibanggakan. Tania tidak percaya jika anaknya adalah penjahat dunia. Tom, apa benar yang dikatakan Ramos baru saja, Nak? Katakan, Nak. Tania tertampak syok melihat putranya ternyata seorang mafia. Mommy, Tom bisa jelasin, Mom? Ucap Ansel melangkah mendekat ke wanita yang sangat dia cintai. Jelasin apa? Sudah jelas sekali kamu itu. Tangis Tania pecah dan segera berlari meninggalkan anaknya. Mommy, Tom bisa jelasin, Mom? Ucap Ansel melangkah mendekat ke wanita yang sangat dia cintai. Jelasin apa? Sudah jelas sekali kamu itu. Tangis Tania pecah dan segera berlari meninggalkan anaknya. Mommy, tunggu! Teriak Ansel. Namun tangan Ansel dicekal oleh Ramos. Aku pikir kau orang yang sangat cerdas, Tom, tawa Ramos. Ini kan yang kau inginkan? Kehancuranku yang kau inginkan? Bentak Ansel sembari meninju Ramos. Aku sangat puas melihat kehancuranmu, Tom. Aku sangat menginginkan kau hancur. Melihat reaksi Mommy tadi, sungguh kasihan. Pasti sebentar lagi wanita itu akan segera, teriak Ramos memberengkakan jarinya ke leher. Awas saja jika sampai terjadi sesuatu pada Mommy, aku akan membunuhmu, bentak Ansel. Ansel kembali meninjunya. Kali ini Ramos tidak mau tinggal diam, mereka saling meninju. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kehancuranmu, sebagaimana kau telah menghancurkan kepercayaan Papi padaku. Kau salah sangka padaku, Papi sudah tahu kebejatanmu sendiri. Setelah Ansel puas meninju musuhnya, Ansel ingin segera menghabisinya. Jim, panggil Ansel sembari mengulurkan tangan. Jimmy tahu apa yang tuannya inginkan. Terima ini Ramos, karena kau sudah datang sendiri untuk menyerahkan nyawamu padaku. Lakukanlah. Sebelum kau melakukannya, aku beritahu dulu, aku dan Julia telah merencanakan pembunuhan pada istri dan anak-anakmu. Kau lihat saja apa yang akan terjadi sesungguhnya, ucap Ramos. Kurang ajar kau, beraninya sama wanita. Sebelum itu terjadi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mentari pagi begitu indah. Marlena terbangun karena suara gaduh di kamar. Marlena menatap sumber suara yang telah membangunkan dirinya dari tidur nyenyaknya. Aduh, anak-anak ini sudah gede-gede masih saja mengganggu baby An saat tidur. Deheman Marlena mampu membuat kedua anaknya terdiam. Bunda, sengir Selin. Kalau Ans baru tidur, jangan diganggu ngapa kak? Gemes Bun, semalam tidak bertemu sudah rindu banget sama Ans. Alah, alasan aja. Jebik Marlena langsung meninggalkan mereka ke kamar mandi. Bunda, Papa kemana kok gak ada? Papa tadi malam keluar karena ada urusan. Bun, Selo pergi dulu mau jemput teman Selo. Iya, Marlena keluar mendapati baby An setelah berganti pakaian. Udah mandi adek kamu kak? Udah dong, tadi Selin yang mandiin. Lalu Marlena tersenyum pada tingkah anaknya. Selin memang anak penyayang, begitu juga dengan Selo. Semua itu karena didikan dari Marlena sejak kecil. Kini mereka tengah berada di meja makan. Bun, Papa kok sering keluar malam sih? Papa kan urusannya banyak kak. Emang Bunda gak curiga gitu sama Papa? Bunda percaya sama Papa. Permisi Tante, sapa Rafa. Hei Rafa, kau di sini? Kakak juga di sini? Tanya balik Rafa. Fa, itu bundaku, terang Selo.
Oh, Tante, maaf tidak tahu, ucap Rafa yang agak malu. Gak apa-apa, jadi kalian berteman. Iya, Bun, jawab Selo. Bun, panggilan Selin terpotong karena melihat pria sedang diduga. Kau? Rafa? Rafa tersenyum dan mengangguk. Baby Ans, sapa Rafa dan langsung mengulurkan tangannya untuk menggendong Baby Ans. Kok kalian udah saling kenal? Rafa itu dulu tetangga Bunda. Oh, Rafa dan Silo kini tengah bermain dengan Baby Ans di ruang keluarga. Mereka bermain mobil-mobilan Baby Ans. Hari sudah malam. Marlena tengah duduk di balkon kamarnya menunggu kedatangan suaminya. Kau bilang akan 2 hari kan, Ans? Walau belum ada 2 hari tapi aku sudah merindumu, batin Marlena. Marlena menatap jalan yang begitu ramai dengan mobil yang berlalu lalang. Marlena menatap setiap mobil yang berhenti depan rumah. Hati Marlena berdegup kencang saat ada yang berhenti, dia pikir itu suaminya. Malam semakin larut, Marlena masih terjaga dirinya benar-benar merindukan suaminya. Marlena mencoba menelpon lagi suaminya setelah berkali-kali telepon tidak ada jawaban. Kali ini Marlena dibuat kecewa, panggilannya belum diangkat. Kemana kau, Ans? Tidakkah ada waktu sedikit saja untuk mengangkat panggilanku? Baby Ans menangis begitu kencang seperti merasakan ada yang sakit. Sayang, kau kenapa? Tanya Marlena pada Baby Ans. Marlena mencoba memberi asinya namun ditolak. Baby Ans semakin tak bisa didiamkan. Sayang, kau kenapa? Tanyanya lagi, membawanya ke balkon. Namun belum juga diam tangis. Marlena membawanya keluar dan masih sama tidak diam. Adek kenapa, Bun? Tanya Selo. Tidak tahu, Kak, tiba-tiba histeris begini. Mungkin rindu sama Papa, Bun? Mungkin saja. Selo masuk kamar bundanya mengambil baju yang sering dipakai papanya dan ditempelkan pada tubuh adiknya. Tiba-tiba tangisnya berhenti. Oh, kau merindukan Papa, sayang. Tanya Marlena pada bebinya, matanya mulai berkaca-kaca. Setelah itu Marlena membawa Baby Ans masuk, membaringkan di tempat tidur besar. Sambil menyusui Baby Ans juga memeluk baju papanya. Kamu tenang ya sayang, Papa besok pasti pulang, kan janjinya cuma 2 hari. Sebenarnya Marlena juga diselimuti rasa gelisah dikala teringat suaminya. Mereka berdua pun tertidur dengan sama-sama memeluk baju Papa Ans. 5 hari telah berlalu, Marlena masih menanti kedatangan suaminya, tubuhnya semakin kurus. Bunda sayang, Bunda makan dulu ya, ucap Selin. Iya sayang, makasih ya. Bel rumah begitu nyaring berbunyi. Selin keluar dan membuka pintu. Oma, Bunda sama Papa kemana, Kak? Tanya Tania. Bunda ada di kamar, sedangkan Papa, Selin tidak tahu Papa di mana. Sejak kapan Papa tidak di rumah? Sudah 5 hari, Oma. Bunda jatuh sakit karena merindukan Papa. Itu artinya semenjak berada di pelabuhan, Ramos dan Thomas tidak pulang. Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa juga nomor Jimmy tidak aktif? Batin Tania. Oma, apa Oma tahu sesuatu tentang Papa? Oma tidak tahu, Kak. Oma mau lihat Bunda dulu ya. Ujar Tania diangguki oleh Selin. Menghilangkan Ansel sudah lebih dari 1 minggu. Marlena sama dengan kondisinya. Tuhan, izinkan aku untuk bertemu dengan suamiku sekali saja. Aku hanya ingin tahu keadaannya. Batin Marlena dengan genangan air mata. Ans, kemana kau? Nona Selin, bagaimana keadaan Bunda? Tanya Jason. Jason tidak tahu keberadaan tuannya, dirinya waktu itu dipercaya menjaga markas oleh Ansel. Masih sama, Om. Jason merasa sedih mendapatkan istri bosnya tengah sakit. Ponsel Jason berdering dan terpampang di layar nama Pak Jimmy. Nomor Pak Jimmy sudah aktif, itu artinya dia akan mengabarkan sesuatu. Jason mengangkat panggilan dari Jimmy. Halo Pak Jimmy. Baik Pak, saya akan membawa Nyonya dan Tuan Muda Ans. Jason mengakhiri obrolannya. Jason segera menemui istri dari tuannya. Marlena tengah menemani putra kecilnya bermain di halaman belakang. Nyonya, iya Jess, ada apa? Tadi Tuan Jimmy meminta Anda untuk bersiap-siap. Dia akan menjemput Nyonya 1 jam lagi. Jimmy, nomor Jimmy sudah aktif lagi. Dengan sedikit kesal dengan Jimmy karena nomornya tidak aktif, membuat dirinya jadi tambah khawatir. Baiklah, aku akan bersiap. Balas Marlena. 35 menit, Marlena tengah bersiap pergi dengan membawa Baby Ans. Marlena diantar ke bandara yang biasa untuk landas jetnya. Di sana Jimmy tengah menunggu. Nyonya, Jim, kemana suamiku? Kenapa tidak ada kabar? Nanti Anda juga akan tahu, Nona. Marlena menangis kesal dengan jawaban Jimmy. 2 jam mereka telah sampai di tempat yang dituju. Jim, ini kan tempat di mana waktu itu Ansel merenggut virginku? Tanya Marlena. Jimmy mengangguk dan terus melangkah dan diikuti oleh Marlena. Marlena gelisah.
Apa yang akan kau tunjukkan, Jim? Kenapa dari tadi hanya melewati lorong-lorong gelap? Tanya Marlena. Marlena dan Jimmy terus melewati lorong gelap. Marlena semakin was-was. Jim, katakan, apa yang terjadi pada Ansel? Maaf Nyonya, sebaiknya kita lanjutkan kembali. Jimmy mengambil baby Ans dari gendongan Marlena. Berhenti Jim, aku tidak akan melanjutkan lagi, aku mau pulang. Nyonya, tolong terus ikuti saya, kita lihat saja, saya hanya mengikuti perintah. Ucapnya dengan wadah menunduk. Perintah? Perintah siapa? Katakan Jim, sudahlah Nyonya, sebaiknya kita tidak perlu membuang waktu lagi. Ucap Jimmy kemudian Marlena kembali mengikuti Jimmy yang membawa baby Ans. Mereka telah melewati lorong gelap yang panjang, Marlena bersyukur sudah berada di ujung lorong. Nampak cahaya sudah mulai nampak, ada kelegaan di hatinya. Kemana lagi nih Jim? Tanya Marlena. Karena kini telah ada yang menanti kedatangannya, mobil jeep yang biasa Ansel tumpangi menuju ruang rahasia. Marlena naik mobil jeepnya tanpa banyak bertanya. Marlena dibuat terkejut. Ternyata di belakang mansion ini ada hutan yang terawat. Banyak binatang-binatang peliharaan Ansel di sana. Melihat kanguru yang meloncat-loncat membuat baby Ans tertawa. Apa kau menyukainya sayang? Tanya Marlena pada putranya. Baby Ans pun gembira sembari kedua tangan bertepuk-tepuk dan berceloteh. Mereka turun di depan bangunan yang sangat kecil seperti bukan rumah. Jimmy membuka pintunya dan terpampanglah ruangan yang begitu luas. Padahal dari luar hanya terlihat seperti pintu belakang yang jarang dibuka. Nyonya, silakan masuk, ucap Jimmy. Jimmy membuka tombol lift yang ada di depannya, pintu lift pun terbuka. Mereka masuk. Dari tanda panah Marlena merasakan jika mereka sedang menuju ruangan bawah tanah. Mereka pun keluar dari lift dan membuka salah satu pintu yang ada di sini. Silakan Nona, Tita Jimmy mempersilakan. Jim, ini tempat apa? Antarkan aku pulang Jim, aku tidak mau di sini. Aku hanya ingin bertemu Ansel, antarkan aku padanya Jim. Maafkan saya Nyonya, sebaiknya Anda segera masuk. Jimmy, jangan tinggalkan aku Jim. Namun Jimmy sudah tidak terlihat lagi. Marlena sungguh merasa takut. Kenapa aku tadi mengikutinya? Kesal Marlena. Marlena mencoba membuka liftnya namun tak bisa karena sudah disandi. Sial, apa yang akan terjadi padaku dan bebiku? Tuhan, tolong aku hanya ingin bertemu dengan suamiku. Tangis Marlena sembari memeluk baby Ans. Marlena mencoba membuka ponselnya namun sial, tidak ada sinyal sama sekali. Marlena mencoba membuka pintu yang ditunjuk oleh Jimmy. Gelap, tidak ada apapun. Baby Ans mulai rewel. Sayang, tenang ya, Jimmy benar-benar keterlaluan. Marlena mencoba menenangkan babynya yang rewel. Apa kau tidak mau masuk? Dari tadi aku menunggumu. Ucap seorang yang tak asing, suaranya bagi Marlena. Pintu kamar dibuka dari dalam, dan Marlena terlonjak kaget. Ingin sekali dirinya mengamuk pada pria itu. Kau jahat, kau menakutiku, Ans. Tangis Marlena sembari memukul dada bidang Ansel. Maafkan aku, kau hampir membuatku mati karena ketakutan di sini. Aku pikir telah terjadi sesuatu padamu. Ansel merangkul pinggang istrinya. Sembari menggendong baby Ans, Ansel membuka pintu ruangan. Marlena dibuat terkejut dengan penampilan ruangan ini. Ini indah sekali, Ans, ucap Marlena yang telah terhipnotis dengan penampilan ruangannya. Pemandangan yang indah telah melupakan rasa takut dan marahnya pada Ansel. Marlena melangkah ke jendela, membuka pintu kamar yang terhubung dengan alam luar. Ini ada di tebing. Tanya Marlena pada Ansel yang tengah bermain dengan babynya di ranjang besarnya. Ansel menatap istrinya dan menariknya dalam dekapan. Maafkan aku baru bisa membawamu ke sini. Kau kemana saja? Kenapa kau tidak pulang? Kau bilang cuma 2 hari, tapi apa? Ini lebih dari 2 hari. Maafkan aku. Insiden penembakan, Ansel berhasil melumpuhkan Ramos. Ramos meninggal seketika. Namun Ansel tidak menyadari jika nyawanya juga tengah terancam. Tembakan dari arah lain telah meleset. Julia, wanita yang sudah berusaha membunuh istri dan anak-anaknya, dia bermaksud menembak Ansel. Namun anak buah Ansel melihat dulu, sehingga sebelum Julia menekan pelatuknya, tangan Julia sudah tertembak dulu, sehingga tembakan Julia meleset hanya mengenai lengan Ansel. Paginya setelah pengurusan mayat Ramos, Ansel mengirim Julia ke penjara. Mommy sudah tahu tentang diriku. Aku tidak akan menutupinya lagi. Aku harus berterus terang pada Marlena. Jika aku adalah seorang mafia kejam dan musuh negara, apapun keputusan Marlena, aku harus tetap berterus terang. Untuk waktu dekat, aku akan menenangkan diri. Hansel menelpon Jimmy mengajak baby Ans jalan-jalan, karena dirinya akan menunjukkan sesuatu pada istrinya. Hansel melangkah menuju ruangan yang ada di sebelah ruangan pribadinya. Ans, ini apa? Tanya Marlena saat melihat banyak peti di sini.
Ansel membukanya. Apa nih Ans? Milik siapa semua ini? Tanyanya melihat banyak senjata api dalam ruangan itu. Nanti aku jelaskan. Ucap Ansel membawa istrinya masuk ke ruangan lagi. Marlena dibuat terkejut. Apalagi ini Ans? Kenapa banyak emas dan berlian di sini? Siapa sebenarnya dirimu Ans? Sayang, aku ingin jelaskan semua ini padamu. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Katakanlah Ans, apa kau seorang? Iya, aku adalah seorang mafia, musuh besar negara. Jangan bercanda Ans, aku tidak suka lelucon ini. Aku memang seorang mafia. Ucapnya lagi, Marlena terduduk lemas, mencerna ucapan Ansel. Memaafkan? Apa aku harus memaafkan? Atau lebih baik aku pergi darinya sejauh mungkin? Aku tidak menyangka suami yang sangat aku cintai adalah seorang mafia kelas kakap. Air mata Marlena keluar sendiri tanpa harus disuruh. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Ucap Ansel sembari menundukkan wajahnya. Dirinya benar-benar tidak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya. Apa aku harus memaafkanmu, Ans? Aku sangat mencintaimu, Marlena. Bagaimana jika kau hidup tanpaku, tapi kau bisa bersama dengan anak-anakmu? Tanya Marlena. Jika itu keputusan terakhirmu, aku akan terima. Apa kau benar-benar ingin pergi dariku? Marlena melangkah tanpa menjawab pertanyaan Ansel. Marlena duduk di pinggir sofa kamar Ansel, dirinya menangis. Kenapa Tuhan kau selalu membuatku tersiksa? Aku mencintainya, namun aku tidak ingin mempunyai suami penjahat. Kenapa kau harus memberi aku rasa yang aku sendiri tidak bisa merasakan manisnya kehidupanku selama ini? Tangis Marlena pecah. Ansel mendengar semua racauan istrinya. Maafkan aku sayang. Maafkan aku jika aku tidak bisa menjadi suami seperti yang kau inginkan. Ans, maukah kau meninggalkan duniamu demi keluarga kita? Tanya Marlena. Ansel menatap wajah istrinya penuh harap. Bersambung.